Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini jadi barokah buat kita semua. Mangga ketua kelasnya dipimpin Dani. Ya, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Dani telah memimpin doa pagi ini. Sebelumnya Ibu belum absensi dulu. Hari ini kelas URPL 2 hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke, bagi yang belum absensi, bisa buka siakonya untuk absensi di siako ya. Jangan lupa untuk selalu absensi. Tapi sebelumnya mungkin Ibu mau mengingatkan kalian, kira-kira ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar apa ya? Belajar tentang masa mola dan bilangan Avogadro, Bu. Ada yang masih mengingat bilangan Avogadro itu berapa ya? Saya, Bu, 6,0 kali 10 pangkat 23. Apa mungkin rumus kimia dari air? Oksigen. Gitu ya. Mungkin ada yang tahu? Kalau air H2O ya, Bu. Jadi yang Ibu tanyakan tadi adalah air, oksigen, dan gula ya. Kalau air kata Puji barusan rumus kimianya adalah H2O. Ya. Ini Ibu tulis di sini H2O. Mungkin di antara kalian ada yang lupa begitu cara penulisannya ya. Di mana angka 2-nya ditulis lebih kecil, disebutnya subscribe. Kompetisi dasar dan IPK yang harus dicapai pada pertemuan ini. Yaitu di antaranya adalah memahami konsep massa molekul relatif dan konsep mol. Kemudian KD keterampilannya adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep massa molekul relatif dan konsep mol. Sementara tujuan pembelajarannya ya, kita akan belajar menggunakan discovery learning seperti minggu lalu, pakai diskusi sinkron asinkron via WA group. Nanti kalian diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, saya lanjutkan. Ngomong-ngomong soal vitamin C, saya mau kalian memperhatikan gambar berikut dulu. Nah, ascorbic acid atau asam askorbat itu rumus kimianya adalah C6H8O6. Nah, di rumus kimia ini ada yang disebut dengan rumus tadi empiris dan ada yang disebut dengan rumus molekul. Jadi rumus kimia itu ada 2 jenis, gitu ya anak-anak ya. Di sini ada beberapa nama senyawa, glukosa. Di sini glukosa tadi sudah saya sebutkan C6H12O6. Dibagi dengan angka yang sama, yang paling kecil yaitu angkanya 6, diperoleh rumus empirisnya CH2O. Kalau etilena di sini ada C2H4. Kira-kira rumus empirisnya jadi apa ya? C1H2. Satu lagi, kalau butana C4H10. C4H10 kalau disederhanakan kira-kira jadi berapa? C2H5. Oke, C2H5. Oke, sampai sini, sampai tabel ini kita identifikasi dulu. Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya, silakan. Bu, kalau rumus kimianya beda lagi, bagaimana membedakan rumus empiris dan rumus molekulnya, Bu? Oke, terima kasih Bella. Mungkin ada yang mau membantu. Bedain dengan cara dibagi bukan, Bu? Untuk lebih paham, mari kita saksikan dulu video ini. Kita ambil data-data yang pentingnya untuk pengumpulan data. Iris. Sebagai contoh, terdapat atom A, B, C dengan perbandingan 8, 4, dan 16. Mari kita bagi dengan angka terkecilnya 4, maka akan diperoleh 2:1:4. Ya, Ibu sudah mengupload
LKPD yang akan kita bahas itu ya. Jadi kita akan lebih memahami lagi cara-cara mengerjakan soal-soal rumus empiris, rumus molekul dan kadar zat dengan diskusi kelompok via WA. Kalian akan kembali lagi ke Zoom ini untuk melakukan presentasi masing-masing kelompok mengenai hasil diskusinya. Persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan tabel di atas, tuliskan bagaimana hubungan antara rumus molekul Rm dengan rumus empiris. Berhubungan, karena rumus molekul Rm merupakan kelipatan dari rumus empiris. Cara mengetahui rumus molekul dari rumus empiris yaitu harus diketahui terlebih dahulu masa molekul relatifnya. Rumus molekul dan rumus empiris hanya terjadi perbedaan jumlah atom, sedangkan atom unsur penyusun senyawa tetap. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya, Ibu, dari kelompok 2. Ya, silakan, Bapak. Hubungan rumus molekul dan rumus empiris adalah berkaitan dengan penulisan rumus kimianya, yaitu jika penulisan dengan perbandingan paling sederhana disebut dengan rumus empiris dan penulisan rumus kimia dengan perbandingan yang pasti dari jumlah atom penyusunnya disebut dengan rumus molekul. Nah, mungkin Ibu akan meminta kalian untuk mengeneralisasikan hasil diskusi kita. Di antara kalian mungkin ada yang bisa mengeneralisasikan. Saya, Bu, mencoba menyimpulkan hasil diskusi. Menurut saya, dari kegiatan 1, kita dapat membedakan rumus empiris dan rumus molekul. Kalau rumus molekul, rumus kimia sebenarnya, kalau rumus empiris itu, rumus kimia paling sederhana. Oke. Yang lain bagaimana? Saya coba ya, Bu. Kalau menurut saya, yang bisa Kiat simpulkan dari kegiatan 2 itu rumus menentukan kadar zatnya. Rumus kadar zat misal unsur N dikali massa atom relatif X dibagi massa molekul senyawa dikali 100%, Bu. Saya akan sedikit memberikan penguatan. Jadi, soal ini, data yang diketahui adalah massa dari si senyawa hidrokarbon. Kita akan di sini N, CX, HD, hidrokarbonnya CX dan HD. Karena kita tidak tahu rumus molekulnya apa, itu yang kita cari. Besarnya adalah 30,8 gram. Dan antara mol C dan H-nya, setelah disederhanakan, adalah 1:3. Maka rumus empirisnya adalah CX-HD-nya, berarti C-nya di sini 1, kita tulis C, satunya tidak usah ditulis abstraknya, dan H-nya 3. Maka rumus empiris untuk soal ini adalah CH3. Begitu, anak. Apa kesimpulan kita belajar hari ini? Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan. Tentang penyederhanaan menggunakan perbandingan, mungkin? Oke, Laila, yang lain bagaimana? Atau mungkin jadi lebih mengetahui bentuk rumus molekul, rumus empiris, kadar zat, serta cara dalam menghitungnya. Oke, terima kasih Sania. Betul, kita mempelajari tentang rumus empiris, rumus molekul melalui penyederhana perbandingan seperti yang dibilang Laili tadi ya. Mengukur pemahaman kalian, Ibu akan memberikan post-test yang ada di Siako, di link ke Google Form. Kalian silakan klik post-test tersebut dan kerjakan selama 10 menit ya. Ibu mau minta 1 atau 2 siswa merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Menurut Laila, belajar kayak gini lebih mudah dibanding di Siako karena lebih dijelasin. Nggak cuma sekedar materi dan soal. Kita minggu depan masih mempelajari tentang stoichiometry, yaitu tentang reaksi pembatas ya. Jadi silakan akses Siakonya berarti ya, untuk mengakses bahan ajar dan LKPD berikutnya. Begitu. Ingat selalu pesan Ibu, yaitu 3M. Apa teh? Menjaga jarak, kemudian pakai masker, dan selalu mencuci tangan jika terpaksa keluar. Kan ya? Saya tutup dengan berdoa bersama. Berdoa saya pimpin ya, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa saya haturkan. Berdoa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.